Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Irma Ratnakartika selaku dosen pengampu dari Struktur dan Fungsi Biomolekul Kimia A Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami semua hingga kami bisa melakukan presentasi pada pagi hari ini. Tidak lupa juga selawat serta salam kita hadirkan ke Nabi besar Muhammad SAW dan juga para keluarga, sahabat, serta para pengikut-pengikutnya. Sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan basmalah untuk yang beragama Muslim, dan yang beragama non-Muslim bisa menyesuaikan menurut imannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini presentasi saya buka. Oke, next. Pada presentasi pagi hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Fitrianti, Gipenia Alma Yunita, Nurafianti, dan saya sendiri, Yogi Febrian, yang akan membawakan materi yang kelima, yaitu tentang DNA dan RNA. Next. Untuk cabangnya pembahasannya sendiri, yang pertama ada sejarah penemuan nukleotida DNA dan RNA, yang kedua ada sumber nukleotida DNA dan RNA, lalu struktur nukleotida sebagai monomer DNA dan RNA, dan jenis-jenis dari RNA. Next. Yang kelima ada perbedaan pembentukan ikatan antara fosfodiester, antara struktur DNA dan RNA. Yang keenam ada sifat fisika dan kimia dari nukleotida. Yang ketujuh ada perbedaan fungsi DNA dan RNA. Yang kedelapan ada hubungan antara DNA, RNA, dan asam amino atau genetic code. Yang kesembilan ada denaturasi DNA dan RNA. Next. Pembahasan yang pertama akan langsung dibacakan oleh rekan saya. Sejarah penemuan nukleotida DNA dan RNA. DNA pertama kali ditemukan oleh F. Mister pada tahun 1869 dari sel spermatozoa dan sel eritrosit burung, yang selanjutnya dinamakan sebagai nukleoid. Penemuan lain dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880, yaitu tentang adanya zat pirimidin yang berupa sitosin dan timin, dan dua purin, adenin dan guanin. Setelah penemuan tersebut, penemuan lainnya ditemukan oleh Levin pada tahun 1910 tentang gula 5-karbon ribosa, gula deoksiribosa, dan asam fosfat dalam inti. Keberadaan DNA tersebut sebagian besar di dalam nukleus atau inti sel, tetapi ada juga yang terdapat pada mitokondria. Next. Pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson menemukan model molekul DNA sebagai suatu struktur heliks beruntai ganda, atau yang lebih dikenal dengan heliks ganda Watson dan Crick. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang tersusun rangkap, membentuk DNA heliks ganda dan berpilin ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul. Yang pertama, gula 5-karbon 2-deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin, yaitu adenin yang disimbolkan dengan A, dan guanin yang disimbolkan dengan G, serta golongan pirimidin, yaitu sitosin yang disimbolkan dengan C, dan timin yang disimbolkan dengan T. Dan yang ketiga, ada gugus fosfat. Next. Penemuan RNA ditemukan oleh Charles Jankowski, Audrey Stephens, dan Gerard Arkwitz pada tahun 1960. Mereka menemukan tentang RNA polimerase. Selanjutnya ditemukan oleh Roger D. Comber pada tahun 2006 yang menemukan fungsi enzim RNA polimerase pada transkripsi organisme eukariot. Next.
Yang kedua ada sumber nukleotida, DNA, dan RNA. Next. Sumber nukleotida. Selain disintesis di hati dari nutrien dalam tubuh, nukleotida juga berasal dari beberapa makanan, seperti daging ayam, daging sapi, roti, ikan, ASI, susu formula, dan juga kacang-kacangan. Next. Dan kemudian ada sumber DNA dan RNA. Sumber DNA yang pertama yaitu ada darah. Dari darah bisa didapatkan banyak sekali informasi genetika seseorang. Sel darah adalah tempat mendapatkan sumber DNA terbaik dari manusia. Jumlah darah yang dapat dianalisis kurang lebih sebanyak 50 mikroliter atau setara dengan 0,05 cc. Belum. Yang kedua ada air liur. Cara pengambilan sampel DNA yang paling populer dilakukan dan minim menimbulkan resiko ialah melalui pengambilan air liur. Hanya dengan cotton bud yang disekap pada permukaan mulut seseorang, maka seorang dokter dapat cukup materi DNA orang tersebut. Yang ketiga ada akar rambut. Pada beberapa kasus kejahatan, seringkali korban atau pelaku meninggalkan jejak rambut yang rontok. Pada akar rambut itulah terdapat materi DNA yang sering menjadi bahan untuk pengambilan sampel. Yang terakhir ada urin. Pada penelitian sebelumnya dapat didapatkan bahwa urin mengandung DNA inti dan DNA mitokondria. Komposisi urin mengandung sedikit sel epitel yang merupakan hasil pelepasan reguler dari kandung kemih dan uretra eksternal. Namun sampai saat ini di Indonesia, identifikasi personal melalui urin dengan metode analisis DNA belum banyak dilakukan. Next. Ketiga ada struktur nukleotida sebagai monomer DNA dan RNA. Nukleotida adalah next. Nukleotida adalah molekul yang tersusun atas basa nitrogen, gula, dan juga gugus fosfat. Basa nitrogen penyusunnya itu bisa berupa purin atau pirimidin. Semuanya merupakan struktur datar dan saling melengkapi. Sedangkan gula penyusunnya bisa berupa deoksiribosa maupun ribosa. Next. Basa nitrogen. Basa nitrogen pada asam nukleat ini saling berpasangan antara purin dan pirimidinnya yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen, di mana yang termasuk purin ada adenin dan guanin, dan yang termasuk pirimidin ada urasil, timin, dan juga sitosin. Next. Ikatan hidrogen antara purin dan pirimidin. Atom-atom hidrogen dalam basa purin dan pirimidin mempunyai posisi yang sudah ditentukan. Adenin tidak dapat berpasangan dengan sitosin karena terdapat dua ikatan hidrogen di dekat salah satu tempat pengikatan dan tidak ada ikatan hidrogen di tempat yang lainnya. Demikian pula dengan guanin tidak bisa berpasangan dengan timin. Sebaliknya, adenin membentuk dua ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin membentuk tiga ikatan hidrogen dengan sitosin. Daya tarik antara kedua pasangan basa paling kuat, yaitu pada orientasi dan jarak ikatan hidrogennya. Next. Ikatan hidrogen pada pasangan basa nukleotida. Menurut Crick and Watson, struktur DNA helix ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan, di mana adenin, yaitu basa purin, berpasangan dengan timin dari basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2. Sedangkan guanin dari basa purin berpasangan dengan sitosin dari basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan hidrogen rangkap 3. Next. Struktur nukleotida pada DNA dan RNA. Pada DNA, basa nitrogennya itu adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan pada RNA, timinnya itu diganti dengan urasil. Pada DNA, rantainya itu merupakan rantai ganda, sedangkan RNA itu rantainya tunggal. Kemudian
gula penyusun nukleotidanya juga berbeda. Di DNA itu gula penyusunnya adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA gula penyusunnya adalah ribosa. Next. Yang keempat adalah jenis-jenis dari RNA. Next. Yang pertama ada mRNA. mRNA ini berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk polipeptida, yaitu dengan mengatur urutan asam amino yang terbentuk. Yang kedua ada tRNA. tRNA ini terbentuk di dalam inti sel. Fungsinya itu untuk mengikat dan mengangkut asam amino ke dalam ribosom. Yang terakhir ada rRNA. rRNA ini letaknya ada di ribosom dan dihasilkan oleh nukleolus. Berfungsi untuk menyusun asam amino dari protein. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya perbedaan pembentukan ikatan fosfodiester antara struktur DNA dan RNA. Pertama, reaksi pembentukan ikatan fosfodiester. Jadi, ikatan fosfodiester ini menghubungkan antara nukleotida yang berdekatan dalam untai DNA. Nukleotida memiliki gula, lalu di sana juga ada fosfat, dan ada basa nitrogennya. Nah, kita anggap nukleotida yang di atas itu nukleotida pertama, dan yang di bawahnya itu ada nukleotida yang kedua. Nah, di bawahnya ini ada nukleotida yang kedua ini juga memiliki gula, fosfat, dan juga basa nitrogen. Pada posisi karbon ketiga nukleotida yang pertama terdapat gugus hidroksil. Sedangkan pada nukleotida kedua, pada posisi karbon kelima terdapat gugus fosfat dengan gugus hidroksil. Lalu gugus hidroksil atau gugus OH fosfat dari nukleotida kedua ini bereaksi dengan gugus OH minus, gula dari nukleotida pertama. Nah, itu akan terbentuk air dan juga akan terbentuk ikatan ester. Kemudian kan ada dua ikatan ester yang terbentuk di antara dua nukleotida yang berdekatan melalui fosfat, makanya disebut ikatan fosfodiester. Selanjutnya, ikatan fosfodiester ini terjadi ketika tepat dua gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk dua ikatan ester. Nah, ikatan fosfodiester dalam DNA RNA adalah hubungan antara atom 3 dari satu molekul gula dan atom karbon 5 dari yang lain. Nah, pembedanya ini antara ikatan fosfodiester DNA dan RNA itu terdapat di gulanya. Kalau misalkan DNA itu gula deoksiribosa, sedangkan di RNA itu gula ribosa. Kemudian ikatan kovalen kuat terbentuk antara gugus fosfat dan dua karbohidrat cincin 5 karbon melalui dua ikatan ester. Gugus fosfat dalam ikatan fosfodiester ini bermuatan negatif karena gugus fosfat memiliki pKa mendekati 0 karena juga mereka bermuatan negatif pada pH 7. Selanjutnya dibaca oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada sifat fisik dan kimia dari nukleotida. Next. Yang pertama ada sifat fisik dari nukleotida itu sendiri. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada molekul, titik leleh, titik didih, massa molar, rumus kimia, dan kepadatan. Ini merupakan sifat fisika dari beberapa keseluruhan basa nitrogen dari DNA serta RNA. Yang pertama ada adenin, yaitu dengan titik leleh 360 sampai 365 derajat Celcius, titik didih 553,5 derajat Celcius, massa molar 135,13 gram per mol, rumus kimianya yaitu C5H5N5 dengan kepadatan 1,6 gram per cm kubik. Selanjutnya ada pasangannya yaitu timin 316 sampai 317 derajat Celcius pada titik lelehnya dengan titik didih 403,8 derajat Celcius. Massa molar 126,11 gram per mol, rumus kimianya yaitu C5H6N2O2 dengan kepadatan 1,23 gram per cm kubik.
Selanjutnya ada molekul guanin dengan titik leleh 360 derajat Celcius, titik didihnya 591,4 derajat Celcius, dengan massa molar 151,13 gram per mol, dan rumus kimianya C5H5N5O dengan kepadatan 2,2 gram per cm kubik. Selanjutnya ada molekul sitosin, pasangan dari guanin, titik lelehnya 320 sampai 325 derajat Celcius, dengan titik didih 445,8 derajat Celcius, massa molar 111,1 gram per mol, dan rumus kimianya C4H5N3O dengan kepadatan 1,55 gram per cm kubik. Dan terakhir ada urasil yang merupakan basa nitrogen dari RNA aja, dia dipasangkan dengan adenin dengan memiliki titik leleh 335 derajat Celcius, titik didihnya 440,5 derajat Celcius, massa molarnya 112,09 gram per mol, dengan rumus kimia C4H4N2O2 dengan kepadatan 1,32 gram per cm kubik. Nah, dari rumus kimia tadi digambarkan beberapa struktur molekul dari adenin, guanin, timin, sitosin, dan urasil. Next. Nah, selanjutnya itu dari sifat kimia pada DNA serta RNA. Nah, untuk perbedaannya sendiri, DNA dan RNA itu dibedakan dari solventnya atau pelarutnya. Nah, kalau misalkan DNA itu dia cuma bisa dihidrolisis dengan asam. Nah, kalau misalkan RNA itu cuma bisa dihidrolisis dengan basa. Nah, ini sifat kimia yang pertama kita juga, yaitu hidrolisis. Nah, pada hidrolisis asam itu sendiri, progresnya itu dia melakukan sebuah putusnya ikatan beta glikosidik antara basa purin dengan deoksiribosa. Hidrolisis asam juga dia menghasilkan asam apurinat dan biasanya terjadi pada pH kurang dari 3,0. Jadi ini merupakan asam kuat gitu. Nah, tadi yang saya bilang juga DNA dan RNA tidak mengalami hidrolisis dengan penambahan basa. Yang kedua ada hidrolisis dari enzimatis. Yang pertama itu dipecah menjadi dua, ada enzim nuklease dan fosfodiesterase. Pada enzim nuklease itu dibagi menjadi dua juga, ada eksonuklease dan endonuklease. Nah, kalau misalkan eksonuklease karena dia di luar inti, maka dia memotong dari ujungnya baru ke tengah. Nah, kalau misalkan endonuklease, dia memotong dari tengah baru ke ujungnya, kebalikan dari eksonuklease. Nah, kalau enzim fosfodiesterase itu dibagi menjadi dua juga, ada yang alfa dan beta. Nah, kalau alfa itu dia contohnya dari racun ular atau bisa ular. Nah, itu tuh terjadi hidrolisis pada ujung rantai karbon yang nomor 3. Kan itu kan ada ikatan sikloheksena tuh. Nah, di situ di bagian yang nomor 3 itu mengalami suatu hidrolisis, terpotongnya ikatan dari rantai karbon itu, makanya terjadi hidrolisis enzimatis. Nah, kalau misalkan yang beta itu terjadi pada limpa sapi, bukan terjadi, contohnya pada limpa sapi. Nah, itu dari ujung rantai karbon yang nomor 5 itu terjadi hidrolisis pemotongan gitu ikatannya. Itu dari fosfodiesterase dari yang beta. Next. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan di awal juga, kalau misalkan hidrolisis RNA itu cuma bisa dalam kondisi basa. Nah, ini contohnya. Jadi, hidrolisis RNA pada kondisi basa ini, dia bakalan mengalami perpotongan ikatan, tadi yang saya bilang contohnya itu pada bisa ular, itu tuh dia terjadi pemotongan ikatan dengan menggunakan senyawa basa gitu pada kondisi basa. Makanya dia akhirnya mengalami perpendekan ikatan sama kayak denaturasi protein dan lain sebagainya. Jadi perubahan atau perombakan struktur ikatan basa nitrogen dari yang semulanya misalkan tersier menjadi sekunder. Nah, pada RNA itu kan dia awalnya sekunder, makanya diubah jadi primer. Jadi pertamanya kan dia ikatan sikloheksena, maka diubah jadi heksana gitu, ikatan rangkap satu. Nah, kira-kira kalau untuk hidrolisis RNA kayak gitu dalam kondisi basa. Lanjut. Nah, sifat kimia yang kedua atau yang terakhir itu ada metilasi DNA dan RNA dengan bantuan gugus metil halida atau senyawa metana lainnya lah ibaratnya yang memiliki rantai karbon sama yaitu sikloheksana. Nah, kalau misalkan DNA metilasi ini progresnya kayak gini. Jadi untuk DNA dan RNA itu sendiri kan mereka mempunyai 4 basa nitrogen ya. Adenin, timin, guanin, sama
sitosin pada DNA, dan urasil pada RNA. Nah, setiap dari basa nitrogen itu kan dihubungkan sama yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu yang bakal dimasukin atau diserang sama metil halida melalui proses yang namanya mekanisme reaksi. Nah, di situ tuh nanti ketika ikatan hidrogen itu ditutup sama yang namanya gugus metil, jadi gugus metil itu sendiri dia bakalan mencegah progres terjadinya RNA polimerase atau yang kita sebut sebagai enzim kunci dalam pembuatan protein. Nah, ikatan hidrogen yang ditutup sama gugus metil tadi disebut sebagai gen yang dibungkam gitu, atau bahasa gampangnya itu silence gen. Jadi beberapa gen yang udah mengalami penutupan oleh metil halida atau gugus metil lainnya itu nggak bisa buat memprogres protein lagi gitu. Jadi kira-kira untuk sifat kimia kayak gitu. Next. Nah, sekarang ada perbedaan fungsi dari DNA dan RNA itu sendiri. Next. Perbedaan dari DNA dan RNA itu kan dipecah menjadi beberapa bagian ya. Nah, salah satunya itu ada yang dari fungsi. Nah, kalau dari fungsinya itu sendiri, perbedaannya cukup signifikan kalau DNA sama RNA. Kalau DNA itu sendiri, dia punya satu aturan yang udah terregulasi gitu. Jadi kayak dia untuk memecah gen menjadi RNA dan kemudian ke protein, dia udah punya sebuah aturan. Jadi memang harus step by step gitu, dari DNA dulu, baru dia mengencode ke bentuk ke RNA, baru selanjutnya ke protein untuk membentuk atau struktur dari regulasi fungsi organisme. Nah, kalau misalkan RNA, dia biasanya terbentuk dari DNA, tapi dia berfungsi sebagai penyampai pesan aja, karena di sini dia nggak harus diwajibkan untuk sampai ke protein, tapi cuma sebagai pengantar dari DNA ke protein untuk membentuk siklus mekanisme organisme gitu. Nah, fungsi yang kedua itu DNA dia nggak bisa berfungsi secara langsung, jadi dia step by step tadi yang dibilang di awal. Kalau misalkan DNA itu dia ngebentuk RNA dulu, nah baru dibentuk lagi ke protein untuk organisme. Nah, kalau misalkan RNA, beberapa RNA dia punya aturan RNA sendiri, jadi dia bisa langsung berfungsi secara langsung tanpa harus ke protein. Jadi dia bisa langsung menyampaikan pesan aja tanpa harus ke protein gitu. Itu kalau dari fungsional diferensinya atau perbedaan dari fungsi DNA dan RNA. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Hubungan antara DNA, RNA, dan asam amino dalam kode genetik. Sandi genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada sandi genetik terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein, dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru, sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Pada asam nukleat, DNA atau RNAD, terdapat 4 jenis nukleotida atau basa yang menyusun rantainya. Pada polipeptida dikenal 20 jenis asam amino penyusunnya. Dengan adanya 20 jenis asam amino tersebut, harus ada aturan yang dapat menjamin pengendalian gen dalam pembentukan protein. Selalu bersifat khas atau satu gen hanya menyandikan satu jenis protein. Untuk menjamin kekhasan tersebut, harus banyak faktor pengendali atau kodon, sekurang-kurangnya sama dengan yang dikendalikan atau asam amino. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya satu kodon mengendalikan lebih dari satu asam amino. Berdasarkan persyaratan ini, tidak mungkin satu asam amino dikendalikan hanya oleh satu nukleotida, karena keempat nukleotida yang ada tidak akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam amino. Sistem penyandian seharusnya didasarkan pada kombinasi dari nukleotida yang ada. Yang paling mungkin adalah setiap kodon merupakan kombinasi 3 nukleotida DNA, sehingga akan diperoleh 64 kodon yang akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam amino. Next. Berikut tabel kode genetik asam amino.
Pada tabel pertama, ada basa nomor 1, tabel nomor 2, 3, 4, dan 5, basa nomor 2, dan tabel ke-6 ada basa nomor 3. Basa nomor 1 dengan basa nomor 2 pada tabel pertama dan basa nomor 3 itu dipasangkan akan membentuk UUU yang nantinya akan disandikan dengan P atau fenil. Begitu juga dengan basa yang pertama yang dipasangkan dengan basa nomor 2 dan nomor 3 akan membentuk UUC yang disandikan lagi dengan fenil. Begitu seterusnya membaca tabel kode genetik asam amino. Next. Denaturasi DNA dan RNA. DNA dan RNA double helix dapat mengalami denaturasi jika untaian yang berpasangan terurai. Denaturasi sendiri merupakan proses terputusnya ikatan hidrogen antar basa yang terdapat dalam pasangan untai DNA. Untai ganda DNA atau uneamplified DNA dipisahkan dengan denaturasi termal pada suhu 95 derajat Celcius. Proses ini menyebabkan DNA yang semulanya beruntai ganda kini terpecah menjadi untai tunggal. Denaturasi atau pengawaslian adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa, seperti asam kuat atau basa, garam anorganik terkonsentrasi, sebuah pelarut organik misalnya alkohol atau kloroform, atau panas. Jika protein dalam sel hidup didenaturasi, ini menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan kematian sel. Protein didenaturasi dapat menunjukkan berbagai karakteristik dari hilangnya kelarutan untuk agregasi komunal. Faktor-faktor yang mempengaruhi denaturasi DNA dan RNA, yang pertama ada pengaruh basa. Kenaikan pH hingga di atas pH fisiologis akan mempengaruhi struktur DNA, kemudian mengubah keadaan tautomerinya. Pada pH netral akan berbentuk neto, pada pH tinggi akan berbentuk E-flat karena molekul kehilangan protonnya. Perubahan ini mempengaruhi ikatan hidrogen pada pasangan basa-basa. Struktur DNA double-stranded pecah dan akan terjadinya DNA denaturasi. Next. Pengaruh yang kedua adalah temperatur. Jika temperatur dinaikkan, DNA akan terdenaturasi menjadi komponen rantainya. Untuk mengamati denaturasi DNA, dapat diikuti dengan mengamati perubahan nilai absorbansi DNA pada panjang gelombang maksimum DNA yang dapat dilihat pada gambar. Dengan kenaikan temperatur absorbansi DNA tetap, sampai DNA terdenaturasi menjadi komponen rantainya, baru absorbansi akan naik. Denaturasi sendiri, manfaatnya yaitu dapat mengubah sifat protein menjadi sukar larut dalam air. Next. Baik, selanjutnya mengenai kromosom. Kromosom ini terdapat di sel eukariotik. Nah, kromosom ini akan terlihat ketika mitosis atau pembelahan sel. Dan paling terlihat jelas itu pada tahap metafase. Nah, kromosom ini adalah benang panjang dari DNA dan protein yang membawa informasi genetik yang di dalamnya banyak sekali terdapat gen. Nah, di sini ada tabel mengenai nomor kromosom di organisme. Yang pertama itu di manusia, kemudian di manusia itu terdapat 46 kromosom, kemudian di monyet 42 kromosom, dan bisa dilihat selanjutnya di tabel. Pada bakteri dan virus juga terdapat DNA. Nah, kalau di bakteri itu memiliki materi genetik berupa DNA, sedangkan di virus itu adanya RNA atau DNA. Jadi di virus ini contohnya ada adenovirus.
Nah, adenovirus ini dia memiliki DNA saja. Kemudian di HIV retrovirus dia hanya memiliki RNA saja. Selanjutnya ada comparison perbandingan dari DNA dan RNA. Yang pertama itu ada fungsinya. Fungsi DNA yang pertama itu penyimpanan informasi genetik jangka panjang. Kemudian pada RNA digunakan untuk mentransfer informasi genetik dalam organisme. Dari strukturnya, DNA itu E-form double helix, kalau RNA itu A-form helix. Untuk komposisinya itu di DNA ada adenin, guanin, sitosin, dan juga timin. Kalau di RNA ada adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Untuk propagation-nya di DNA itu bereplikasi sendiri, sedangkan di RNA disintesis dari DNA sesuai kebutuhan. Untuk posisinya, DNA berada di inti sel atau nukleus saja, sedangkan di RNA di beberapa bagian sel, mulai dari nukleus atau inti sel, sitoplasma, dan juga ribosom. Kemudian ada kutipan dari Kenneth R. Miller. Beliau berkata, "Our unknown genomes carry the story of evolution, written in DNA, the language of molecular genetics, and the narrative is unmistakable." Berikut sumber referensi yang kita gunakan. Saya kembalikan ke Yogi. Oke, sekian terima kasih presentasi yang dapat dibawakan oleh dari kelompok 5 tentang DNA dan RNA. Apabila masih ada pertanyaan serta saran dan juga kritik, kami sangat menerima untuk dicantumkan di komen YouTube. Demikian, mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata, karena tak ada gading yang terletak, manusia juga bisa membuat sebuah kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.